Hai Sobat Indonesia, senang banget kali ini saya Ika Wibowo bisa kembali menjumpai Sobat Indonesia di podcast bareng BPJS Kesehatan Cabang Boyolali. Nah, kita juga pastinya akan menghadirkan satu topik untuk kita ulas bersama. Ini mengenai aktivasi peserta dan gak afdol rasanya kalau kita nggak bahas bareng narasumber kita. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali. Kita sapa dulu Pak Dedi Febrianto. Pak Dedi, halo Pak. Halo, baik Kak. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Selalu sehat ya, sehat dan terus. Semangat terus ya. Iya. Pak Dedi, ini kita ngobrolin tentang aktivasi peserta. Kita juga ngajakin Sobat Indonesia untuk ibaratnya lebih tahu detail ya, gimana sih proses aktivasi peserta BPJS Kesehatan ini gitu. Dan yang dimaksud dengan aktivasi BPJS Kesehatan itu apa Pak Dedi? Terus kenapa sih sebenarnya itu penting gitu untuk kita lakukan? Oke, terima kasih Mbak Ika. Kalau kita bicara aktivasi, itu sebenarnya dari suku kata aktif. Peserta itu statusnya aktif atau enggak. Oke. Itu aja ya, gitu kan. Jadi kalau peserta itu aktif, artinya layanan bisa diberikan terhadap atas peserta tersebut. Kalau statusnya tidak aktif, berarti kartunya tidak bisa digunakan. Oke, Nah, gitu oke, ya. Artinya oke. seperti itu pemahamannya. Sesederhana itu. Jadi kalau kita statusnya memang tidak aktif, ya nanti akan kita lihat status seperti apa, kenapa, dan bagaimana caranya, ya begitu bisa dilakukan. Oke, dan ini memang penting ya untuk kita lakukan agar kita bisa menggunakan BPJS Kesehatan kita untuk fasilitas kesehatan gitu ya, Betul, Pak Dedi ya. Oke, terus cara mengetahui agar kita benar-benar paham ini status kepesertaan kita sudah aktif atau belum nih, gitu. Gimana Pak? Oke. Banyak cara bisa digunakan ya untuk mengetahui status keaktifan kepesertaan kita ya. Yang pertama melalui mobile JKN, kalau memang kita sudah registrasi, bisa kelihatan dari menu info pesertanya di sana. Kalau memang statusnya itu aktif, akan terlihat centang hijau dan statusnya aktif, terlihat di sana. Tapi apabila memang ada tunggakan gitu ya, statusnya tidak aktif, nanti di mobile JKN itu akan kelihatan merah, status tidak aktif, seperti itu. Itu melalui mobile JKN ya. Lalu ada juga melalui layanan Pandawa yang melalui WhatsApp ya, 0818 165 165. Lalu bisa juga kita menanyakan melalui call center ya, 165, 24 jam, kapan saja bisa bertanya tentang status kepesertaan kita di sana. Dan yang terakhir, kalaupun memang dekat rumah dengan kantor BPJS, silakan datang. Langsung aja offline datang gitu aja ya. offline, ketemu petugas di sana. Betul, jadi tinggal pilih opsi mana yang kira-kira bisa langsung kita lakukan atau manfaatkan gitu ya, betul, Pak Dedi ya. Terus kalau misalnya ada kendala nih dalam melihat atau ngecek aktivasi gitu, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus peserta lakukan, Pak? Oke, kalau kita lihat kendala, kenapa status kartu kita nggak aktif ya, kepesertaan kita nggak aktif, itu banyak macam-macam Mbak. Yang jelas status kepesertaan JKN itu tidak aktif itu karena satu hal, yang paling umumnya adalah karena iuran. Nah ya, artinya ada tunggakan lah ya, gitu. Entah 1 bulan, entah 2 bulan, entah berapa bulan, itu pasti tidak aktif. Atau lain juga kalau status kepesertaannya itu tidak aktif karena segmen peserta. Kalau mandiri umumnya, kalau peserta mandiri itu karena nggak ada tunggakan ya, belum bayar. Tapi kalau ada juga dari segmen yang lain, misalnya badan usaha. Badan usaha itu kan ditanggung tuh 4% oleh badan usaha, 1% peserta karyawannya. Jadi kalau dia sudah resign itu ya otomatis pesertanya nggak ditanggung lagi oleh badan usahanya, dan itu ada potensi untuk tidak aktif. Ya. Dan bisa juga dari status kalau masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah daerah, gitu ya. Kalau tiba-tiba misalnya pemerintah daerah itu mau mengeluarkan pesertanya karena kecukupan anggaran gitu misalnya, itu bisa juga potensi dia tidak aktif, seperti itu. Jadi umumnya itu hanya karena, kembali lagi ujung-ujungnya sebenarnya adalah iuran ya. Dan kita yang juga harus sadar rutin untuk mengecek aktivasinya ya Pak Dedi ya. Apalagi kalau misalnya sekarang kita bergabung di satu company, perusahaan, kebetulan
resign keluar kan berarti ya. harus secara mandiri ya. Betul, Pindah harusnya ya. kemandiri dia. Mm-mm. Jadi kalau udah mandiri, otomatis yang tadinya dibayar dengan peserta oleh badan usaha, otomatis ini sepenuhnya kita sendiri yang bayar. Gitu, Oke, kan, dan itu bisa melakukan aktivasi Yes, sendiri secara betul, mandiri ya. betul sekali. Oke, Pak Didi mungkin untuk mengingatkan lagi Sobat Indonesia nih, biar masalah aktivasi ini jadi masalah yang penting gitu. Manfaat kalau kita melakukan aktivasi. Oke, yang jelas kalau kita aktivasi ya peserta dan sudah bisa dipastikan bahwa pesertaan kita itu aktif, ya sudah pasti layanan kita tidak akan tertunda ya. Kita mau mendapatkan layanan kapan saja dan di mana saja itu 24 jam di seluruh Indonesia bisa dimanfaatkan ya. Dan selain itu juga kalau status kita aktif terus ya, mendadak kita sakit dan harus dirawat di rumah sakit, kita nggak kena denda layanan. Oke. Ya, yang tergantung besaran diagnosanya. Kalau memang dia jatuhnya mahal, dendanya juga hitungan persentase jadinya lebih mahal, sehingga membebani juga masyarakat sebenarnya ya. Kita sih sebetulnya nggak mau melakukan denda itu, tapi itu regulasi pemerintah yang di dalam sistemnya sudah terbaca seperti itu ya begitu ya. Betul. Nah, jadi memang manfaatnya adalah tolong dijaga status kepesertaan aktif karena kita nggak tahu kapan kita sakit. Nah, begitu. Oke, bisa datang kapan aja lah Yes, ya. 24 jam kemana aja. Oke, Pak Didi, kalau untuk teman-teman peserta baru nih, yang pengen baru mendaftar gitu, ikut kepesertaan BPJS, jadi kan harus aktivasi dengan identitas yang baru pastinya ya. Iya. Nah, ini gimana caranya? Adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Sebetulnya kalau mendaftar itu tidak repot karena kita sendiri sudah banyak sekali memangkas prosedur dokumentasi ya. Yang diperlukan kalau betul-betul peserta baru ya, kalau dia sudah ada keluarganya, yang penting itu terdaftar sudah memiliki EKTP. Oke. Ya, dan ada kakaknya. Kakak itu diperlukan buat apa? Untuk kita melihat anggota keluarganya. Jadi kalau hanya KTP sendiri kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dengan melihat kartu keluarganya, kita bisa cross check dengan data yang ada di Dukcapilnya. Nah itu. Setelah itu, kalau untuk aktivasinya ya kita tinggal bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan atau download mobil JKN, daftar di sana, registrasi di sana. Oke, bisa itu ya. Bisa. Walaupun itu peserta baru. Betul sekali. Untuk peserta mandiri, apalagi peserta mandiri ya, melalui mobile JKN itu yang sangat disarankan sebenarnya. Dari kamar pun juga sambil tiduran udah bisa daftar loh. Betul, gitu iya, ya. nggak terbatas waktu juga ya. Iya, betul sekali. Mau malam-malam habis pulang kerja capek-capek, betul. langsung aja pakai mobile JKN udah bisa. Betul sekali, betul. Oke, tapi kalau ini waktu sendiri untuk proses aktivasinya itu yang dibutuhkan berapa lama, Pak? Kalau aktivasi itu sebenarnya 1 kali 24 jam ya, Oke, secara standar ya. Tapi umumnya kalau kita aktivasi malam itu paginya sudah kondisi sebenarnya ya. Karena umumnya itu sistem ya, sebagian besar yang sudah bekerja itu sebetulnya sistem melakukan pengecekan ke Dukcapil, melihat apakah sudah dilakukan proses pembayaran kayak begitu ya. Itu sistem yang kerja semuanya. Jadi bisa cepat sebenarnya. Oke, kadang juga ada kendala yang dihadapi oleh sebagian peserta atau masyarakat, Pak, ketika mau daftar, misalnya data kependudukannya nggak valid. Nah, kalau misalnya kayak gini case-nya, itu mesti seperti apa, Pak Didi? Oke, kalau data kependudukannya nggak valid, itu memang di luar domainnya BPJS Kesehatan ya. Jadi artinya peserta itu sendiri yang harus merapikan dulu data penduduknya. Datangnya berarti harus pertama ke Dukcapil dulu, memastikan bahwa NIK-nya ataupun keluarganya ataupun hal-hal apapun juga yang kaitannya dengan data kependudukan itu diberesin dulu lah ya kayak itu. Nanti setelah datanya beres, otomatis pada saat datang ke BPJS Kesehatan sudah pasti beres karena memang BPJS Kesehatan itu merefer ke data Dukcapil tersebut gitu ya. Jadi nggak sulit sebenarnya.
Kalau datanya, oh ini karena masalah NIK-nya kok aneh gitu, wes sudah datang aja Diurus dulu diurus gitu dulu ya. aja ke Dukcapil gitu. Setelah selesai, udah langsung bisa dilayani. Oke. Sesederhana itu sebenarnya. Sederhana itu ya. Kita gitu udah aja. tahu alurnya harusnya Ya, sih ya. itu Kalau aja. misalnya data kita memang nggak valid atau ada masalah, ya udah kita selesaiin dulu. Selesaikan dulu. Baru ketika udah selesai ke BPJS. Betul, gitu. betul. Oke, sedikit tambahan juga di luar aktivasi nih Pak Iya, Didi. iya. Kalau misalnya ada juga kadang yang tanya, saya pengen pindah vaskes nih, Iya, gitu. iya, Repot oke. gak sih buat pindah vaskes kalau di BPJS Kesehatan? Gimana caranya gitu? Iya. Pindah fasilitas kesehatan itu memang merupakan hak dari peserta BPJS Kesehatan. Ya. Boleh banget ya? Boleh banget. Saya terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di Dokter A. Tiba-tiba Dokter A-nya itu kayaknya lama-lama kok ini makin gak asik gitu ya. Saya pengen pindah nih ke klinik B. Oke. Silakan. Itu bisa dilayani di kantor BPJS Kesehatan, di Mobile JKN, di Care Center 165 atau di Pandawa. Itu bisa semua. Semua kanal bisa melayani tersebut. Nah, pada saat kita pindah fasilitas kesehatan, itu nggak bisa tiap bulan. Nggak bisa tiap bulan. Ininya Ya, maksimal. pada saat kita kita pindah di 1 Januari, nanti 3 bulan dulu dia menggunakan vaskes Vaskesnya. tersebut. Nah, setelah bulan keempatnya baru bisa dipindah gitu. Jadi di akhir bulan ketiga sudah bisa itu dipindah lagi kalau memang mau pindah. Oke, Gitu. iya. Gitu. Kalau keseringan pindah, jangan-jangan kitanya yang bermasalah. Jadi nggak boleh sering-sering karena bang udah dibatasin ya. Ya, 3 bulan, gitu. 3 bulan sekali, baru bisa pindah. 3 bulan sekali, Betul gitu sekali, ya. gitu, Ada ya. persyaratannya nggak kalau misalnya kita mau pindah vaskes, Pak? Sebenarnya kalau persyaratan nggak ada ya Mbak ya. Karena kita sendiri yang mau menentukan kita mau di mana. Oke. Kita yang punya hak prerogatif untuk pindah. Yang mungkin jadi perlu perhatian pada saat kita pindah vaskes itu, jangan jauh-jauh dari rumah kita gitu loh. Bener sih. Jauh, Iya, capek, bener. hujan-hujan gitu ya. Udah ada yang sebelumnya lebih dekat, ngapain nyari yang jauh gitu Iya, kan iya, gitu. betul. Intinya sebetulnya di sana. Kita cari yang paling dekat dengan tempat tinggal kita, dan juga kita lihat juga kalaupun ada beberapa ya fasilitas kesehatan dekat kita itu menurut pengamatan kita yang bagus yang mana, monggo silakan aja pindah. Kita pilih. Itu Oke. punya hak setiap peserta JKN. Oke, Nah, jadi gitu jangan ya. khawatir Sobat Indonesia ya, takut, aduh aku kan udah terlanjur pilih vaskes yang di sini gitu. Iya, betul. Bisa pindah nggak ya? Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Dan dengan memanfaatkan berbagai layanan dari BPJS Kesehatan pun juga bisa mudah banget kita lakukan, Betul. nggak terbatas waktu dan tempat ya. Betul, Dari betul, rumah betul. pun untuk pindah vaskes Bisa dilakukan. Tapi ingat 3 bulan Betul. waktunya ya. Iya. Oke, Pak Didi, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Indonesia berkaitan dengan aktivasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan? Oke, untuk masyarakat Indonesia dan Sobat JKN ya, ayo sama-sama kita sadar bahwa ini program yang baik ya. Mari kita dukung program pemerintah ini dengan menjadi peserta JKN dan tertib membayar iuran. Karena sebenarnya kita tetap untung pada saat kita menggunakan program pemerintah, program JKN ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Didi. Makasih, Kita ketemu Mbak Ika. lagi di podcast kita berikutnya ya. Baik. Kita tutup tentu saja podcast kita kali ini dengan tagline dari BPJS Kesehatan. Mudah, cepat, setara.